Kemudian i'tikafnya di mana? Masjidan walau sa'atan. Masjid, di masjid. Walaupun di sini di masjid. Masjid dalam lafal syar'i, masjid dalam lafal syar'i ada 3 makna. Masjid dalam lafal syar'i ada 3 maksud atau makna. Yang pertama, masjid yang dimaknai al-ard, yaitu bumi. Bumi adalah masjid. Artinya masjid ini makanus sujud, tempat yang sah untuk sujud padanya. Maka bumi itu masjid. Bumi seluruhnya masjid kecuali maqbarah dan hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi atau tempat-tempat pembuangan kotoran najis, maka itu tidak disebut masjid. Ini masjid yang sifatnya luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan untuk syariatku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud dan suci menyucikan tanahnya. Maka kalau ada udah masuk waktu salat, dimanapun kalian salat di bagian bumi ini, maka sah salat kalian, maka salatlah. Ini makna masjid pertama. Jadi bumi ini semuanya masjid, kecuali dengan dalil lain yang mengecualikan, yaitu kuburan, karena potensi syirik kalau sujud atau salat di situ. Dan yang kedua apa? Kamar mandi dan tempat pembuangan kotoran. Tapi ada sholat yang boleh di kuburan. Sholat apa jemaah? Sholat jenazah. Dan itu pun bagi orang yang luput dari sholat jenazah di masjid, maka dia sholat jenazah setelah dikuburnya mayit. Kenapa sholat jenazah boleh di kuburan? Satu-satunya karena tidak ada ruku' dan sujudnya. Karena ruku' hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah, dan sholat jenazah tidak ada ruku' dan sujudnya, maka boleh dengan kriteria khusus yang tidak perlu dijabarkan di sini. Itu makna masjid pertama. Makna masjid yang kedua. Makna masjid kedua yaitu bagian tubuh untuk sujud. Bagian tubuh untuk sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda li sab'i a'zum." Bisab'i a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Maka 7 tulang ini masjid. Secara makna dalam syariat masjid juga. Jadi makna masjid itu luas jemaah. Ini kening, jidat, jidat, kemudian telapak tangan, lutut dan jari-jari kaki, itu semua masjid. Ya, itu semua masjid. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwasanya masajid lillah, ini juga makna masajid di sini, masjid bisa bermakna 7 anggota tubuh ini. Milik Allah semuanya ini. Maka kalau kamu kerja sujud, tahu ini semua alat sujud ini milik Allah, maka jangan kamu minta kepada selain Allah, kepada Allah aja. Karena alat yang kamu gunakan untuk sujud itu semua milik Allah, maka kenapa kamu malah doa kepada selain Allah? Gitu maknanya. Taib. Kemudian yang ketiga, masjid maknanya yaitu buq'ah atau tempat atau bangunan yang dikhususkan atau bangunan yang diwakafkan untuk ibadah, salat dan yang semisalnya. Untuk ibadah, salat dan yang semisalnya, maka ini masjid secara makna ketiga. Ini masjid, yaitu bagian bumi atau bangunan yang diwakafkan untuk ibadah seperti salat atau semacamnya. Ya ibadah salat lah, kita khususkan ibadah salat karena masjid memang untuk salat. Ya yang semacamnya seperti i'tikaf, kajian dan seterusnya ya. Maka itulah masjid. Maka Masjid As-Salam adalah bagian bumi khusus atau bangunan khusus yang diwakafkan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tempat ibadah kaum muslimin dan berkumpulnya kaum muslimin untuk salat. Itu masjid. Maka tidak sah i'tikaf di musalla. Ini yang menjadi distorsi pemaknaan masjid dan musalla.
terjadi pergeseran makna yang tadinya secara syar'i masjid begini, secara syar'i musala ini, namun uruf kita menyatakan hal yang berbeda. Antara syariat dengan uruf, istilah masjid dan musala ini ada distorsi dan perlu penjelasan lebih lagi. Gitu. Ya, dan itu wajar karena namanya kebudayaan dan bahasa memang kadang-kadang terjadi pergeseran. Masjid dan musalla, versi uruf kita, masjid itu ya kayak gini, besar, banyak jemaahnya. Terlepas wakaf atau enggak peduli, pokoknya besar. Itu masjid. Kalau musalla itu yang kecil, ranting-ranting gitu kan. Cabang-cabang itu musalla tuh. Ini kadang-kadang yang membuat kita ragu, wah, jangan i'tikaf, ini namanya musalla al-hikmah, musalla. Padahal jemaahnya 40 lebih. Jemaahnya banyak, cuman karena memang enggak begitu gede dan secara legalitas disebutnya musalla. Ya, dicatat di kenegaraan musalla. Apakah enggak boleh di situ i'tikaf? Nah ini soalnya. Padahal udah diwakafkan, udah dikhususkan buat sholat di situ. Maka di sini ya kita kembali ke syariatnya. Masjid itu memenuhi 2 kriteria kalau disebut masjid. Yang pertama, telah diwakafkan untuk bangunan ibadah atau semakna dengan wakaf. Dan yang kedua, didirikan salat berjamaah tidak secara eksklusif. Didirikan salat berjamaah tidak secara eksklusif. Coba syarat di masjid berarti yang pertama diwakafkan atau yang semakna dengan itu. Diwakafkan atau yang semakna dengan wakaf. Ini pahami baik-baik jemaah. Anda nggak tahu nih assalam gimana nih. Jangan-jangan tadi dianggap masjid gara-gara kita kajian ini, abis ini nggak dianggap masjid lagi nih. Nah, hati-hati. Tapi insya Allah ini masjid. Diwakafkan atau yang semakna dengan wakaf, searah dengan wakaf. Wakaf, definisi yang paling baik dan paling ringkas itu ada di sebagian kitab fikih Hanbali. Wakaf itu adalah tahbisul asli wa tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Tahbisul asl wa tasbilul manfaah. Apa artinya? Tahbisul asl menetapkan modal dan pokok dan menyebarkan terus manfaatnya, itu wakaf. Berarti wakaf itu harus sesuatu yang tidak habis. Sehingga kalau antum mewakafkan sesuatu yang spent, yang habis, maka itu bukan wakaf, sedekah namanya. Karena itulah antum tidak bisa mewakafkan uang. Antum tidak bisa mewakafkan air. Ya enggak? Uang bukan wakaf. Air bukan wakaf, tapi uang bisa menjadi sarana untuk wakaf. Anak kasih contoh. Pak, ini saya wakafkan 1 juta buat masjid ini. Antum bukan wakaf Pak namanya. Ini sedekah. Karena wakaf itu syaratnya harus tahbisul asal, modal pokoknya itu tetap exist. Oke? Tapi kalau antum punya modal 1 juta, Pak, tolong belikan Al-Quran buat Masjid As-Salam, saya wakafkan Al-Quran, ini duitnya 1 juta. Mungkin bisa 10 pieces. Maka ini wakaf. Ya apa yang diwakafkan? Al-Quran. Al-Quran gak habis. Ya enggak? Dibaca jemaah tetap ada hurufnya, gak bakal habis. Wakaf. Antum beli aqua berapa kerat gitu. Aqua nanggung berapa kerat buat para ahli i'tikaf. Saya wakafkan air ini untuk orang-orang i'tikaf. Antum bukan wakaf, Pak. Ini namanya apa? Sedekah. Pahami baik-baik. Kenapa? Karena air ini bukan koleksi. Enggak, dipajang sama DKM di depan. Dilarang minum karena wakaf. Ya. Emang untuk dihabisin. Maka ini bukan wakaf, ini sedekah. Enggak. Juga combro, misro, bakwan, bakso dan seterusnya antum kasih buat takjil. Saya wakafkan semua ini untuk orang-orang iftar. Oh, wakaf Pak ya? Iya, wakaf. Ya udah enggak kita makan. Kenapa? Kan wakaf. Dilihatin aja. Oh, ini wakaf loh. Wakaf itu enggak bisa sesuatu yang dihabiskan, enggak bisa. Itu yang lebih sahih. Tetapi medianya
Sarannya, alatnya bisa. Misalnya mau wakaf air, ya. Bukan airnya diwakaf. Dispenser, peralatan, kemudian keran, alat jetnya, alat apa? Ya, pahamnya dan seterusnya, pembiayaan itu wakaf, itu wakaf. Itu wakaf. Ya, begitu wallahu alam. Ya. Masjid harus tetap wakaf, diwakafkan. Nah, wakaf berarti ada ini masjid tetap bangunannya tetap ada atau tanahnya tetap gitu, nggak habis. Dan manfaatnya untuk silahkan gitu loh. Itu wakaf. Wakaf karpet bisa nggak? Bisa. Walaupun bukan antum yang beli, DKM aja beli, antum serahin duitnya 20 juta buat karpet, wakaf. Jadi masjidnya diwakafkan. Atau yang semakna dengan wakaf. Perumahan itu disyaratkan memiliki fasum. Betul nggak? Fasilitas umum. Taman bermain, rumah ibadah, atau apalah gitu ya. Nah, begitu juga dengan building kayak mall-mall dan seterusnya, ada juga fasum khusus misalnya. Kalau dari developer atau pemilik building membolehkan atau menentukan di lantai sekian nggak apa-apa jadi masjid, maka ini semakna dengan wakaf. Bisa dipahami sini jemaah. Ini masuk perumahan nggak sebenarnya jemaah nih? Ini nih di daerah ini saya nggak tahu. Perumahan. Apakah assalam ini disebut fasum atau sudah diwakafkan resmi oleh pemilik tanah? Wakaf, kalau selesai. Nggak ada masalah. Kalau misalnya perumahan fasum, kemudian warga perumahan minta izin sama developer untuk bikin masjid, silakan sekian meter, diameter sekian, bikin masjid, fadal. Maka kalau sini semakna dengan wakaf. Tapi sekarang building, bangunan, Blok M Square misalnya, paling tingginya di rooftop ada Masjid Nurul Iman. Pertanyaannya ini masjid atau bukan? Secara syariat, jangan lihat secara nama doang, syariatnya, masjid atau bukan? Ayo jawab. Ketang tadi udah saya bilangin ilmunya. Masjid, karena apa? Oh, dari building udah meresmikan itu silahkan. Dan tidak ada keterangan dikhususkan sampai pekan berapa nanti dibubarin. Enggak, jadi masjid aja, luas lagi. Maka ini semua masjid, ini masjid. Tamini Square, rooftopnya masjid. Tanah Abang blok mana ya? Blok B kali ya? Blok A atau blok F juga gitu. Kan paling tingginya ada bagian masjid itu. Nah, itu masjid. Tapi di setiap lantai itu ada musola, di pojok-pojokan itu ada musola. Nah, itu musola tuh. Karena enggak permanen dan juga memang tidak dirias untuk sebagai masjid. Gitu. Ya, jadi i'tikaf di masjid. Kalau misalnya antum pulang kampung, mungkin sebagian dari jemaah nih ada yang aslinya wong deso. Kalau pulang kampung, biasanya di desa itu kan di satu desa itu ada masjid jami'nya atau masjid alun-alun atau masjid primer lah gitu yang warga kalau Jumatan ke situ. Kemudian ada musola ranting. Itu di gang-gang dalam-dalam tuh. Betul nggak? Nah, musola ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat atau dibuat oleh ormas misalnya, ya bisa nggak? Atau oleh pemerintah daerah ditaruh di situ sebagai musola. Oke? Apa hukum i'tikaf di musola-musola seperti ini? Silakan jawab. Udah punya ilmunya Pak? Silakan jawab Pak. Sah atau tidak i'tikaf di situ? Sah karena dia hukumnya masjid secara syariat walaupun labelnya musola. Jangan terpedaya dengan label secara uruf negara. Tapi lihat dari hakikatnya yang memang sudah dibangun sebagai masjid, direstui oleh pemerintah atau orang daerah, maka ini masjid hukumnya khalas. Semua yang bangunannya itu masjid, antum nggak perlu lagi nanya. Maaf nih Pak, saya mau tahiyatul masjid, tapi maaf nih DKM mana ya? Oh itu ketua DKM. Maaf Pak, ini kan saya mau tahiyatul masjid, tapi saya takut ini bukan masjid. Udah diwakafin belum Pak?
Coba, kalau nanya gitu, ke semua masjid nanya gitu, antum nggak jadi tahiyatul masjid, ntar dulu, takutnya salah, nggak ada tahiyatul musola. DKM tersinggung nanti. Nggak perlu antum nanya kayak gitu. Udah kalau bangunannya seperti masjid, mau di mall lah, mau di perumahan lah, maka kholas. Itu masjid. Kebun Raya Bogor, Pak. Atau apalah itu, tempat public place seperti itulah, tempat wisata. Kemudian kan ada masjidnya. Lumayan gede. Ya. Taman mini, dalamnya ada masjidnya. Mungkin nggak tahu namanya musola atau masjid, tapi itu bentuknya masjid. Orang pola sholat di situ. Mungkin kalau isya nggak ada yang sholat atau subuh nggak ada yang sholat mungkin. Tetapi itu kan memang sudah dikhususkan sebagai rumah ibadah. Maka ini masjid nggak? Masjid. Begitu. Tapi kalau musola rumah, antum rumah besar dan punya ruangan khusus buat sholat keluarga, itu musola. Tidak sah i'tikaf di situ. Nggak sah. Subhanallah. Parkiran mall. Sholat Id di situ. Sah nggak sholat i'tikaf di parkiran mall? Ya nggak salah. Dan itu banyak mobil lagi. Kadang kan kita kalau misalnya di beberapa tempat dekat mall biasanya sholat Id di parkiran mall karena kosong. Itu yang disebut musola. Sholat Id, Idul Fitr, Idul Adha dianjurkan di musola seperti itu. Itu namanya musola secara syariat. Yang kedua syaratnya atau kriterianya, dilakukan sholat berjamaah tidak secara eksklusif, keluarga doang yang di situ, enggak. Siapapun kaum muslimin silahkan. Diutamakan i'tikaf di masjid yang 5 waktu sholat itu berjamaah. Dianjurkan di situ, lebih dianjurkan. Karena ada beberapa masjid mungkin karena warganya enggak banyak atau bagaimana, kadang-kadang beberapa sholat itu sepi. Kayak musola ranting di desa itu kalau zuhur asar itu enggak ada jemaahnya, imamnya enggak ada. Anda pernah mengalami itu di beberapa desa di Jawa Barat. Musola ranting, ya. Enggak ada yang sholat zuhur, asar enggak ada. Manusia enggak ada. Mungkin jin-jinnya juga enggak sholat di situ kali, enggak tahu. Akhirnya kita sholat sendiri gitu loh. Tapi ini hukumnya masjid. Lebih afdal mana? I'tikaf di situ atau di masjid alun-alun? Di masjid alun-alun karena 5 waktu sholat berjamaah. Kemudian batasan masjid sampai mana? Ya, diharapkan tetap betah di sini jemaah sekalian sampai selesai insyaallah karena ini faedahnya banyak insyaallah. Batasan masjid. Sehingga kan kita nih nggak boleh keluar dari masjid ketika i'tikaf kecuali hajat. Apalagi darurat boleh. Dan mengeluarkan sebagian anggota tubuh keluar masjid itu boleh. Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, beliau kan rumahnya beliau dengan Aisyah itu kan berdempetan dengan masjid, satu tembok dan ada jendela. Nah beliau SAW pernah suatu ketika kepalanya itu agak ke kamarnya beliau, ke rumahnya beliau, kemudian disisirin sama Aisyah. Itu menunjukkan bahwa saya boleh mengeluarkan sebagian anggota tubuh keluar dari area masjid. Mungkin ada keperluan atau apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan bolehnya bersentuhan dengan istri karena hajat tanpa syahwat. Ketika lagi i'tikaf boleh. Kayak disisirin, boleh. Ya seperti itu boleh. Nah batasan masjid. Ulama beda pendapat mengenai batasan masjid. Bedakan antara area masjid dengan bagian yang berhukum masjid. Ya. Kalau area masjid ini umum. Area masjid itu tembok sana itu area masjid itu. Taman-taman di sana area masjid. Parkiran area masjid. Tapi itu tidak melazimkan itu semua hukumnya hukum masjid. Paham enggak jemaah? Paham enggak? Paham ya? Ya, ini kan luas nih, area masjid luas banget, bahkan sampai sana. Kamar mandi, area masjid bukan tuh? Area masjid. Apakah itu melazimkan dia hukumnya hukum masjid? Ya enggak. Kalau itu hukumnya hukum masjid, enggak boleh dong antum BAB di situ, BAK di situ, kan najis. Ya enggak? Taib. Maka apa dong bagian yang hukumnya hukum masjid sehingga boleh i'tikaf di situ? Pada asalnya masjid yang hukumnya hukum masjid adalah aula ini masjid nih.
Ini jelas. Ini pada asalnya. Aula utama primer ini masjid. Dan ada temboknya. Dan kemudian yang mengikuti aula tersebut dari bangunan, maka itu masjid juga hukumnya. Dan itu hukumnya hukum tabi', pengikut. Pengikut hukumnya seperti matbu' yang diikuti. Sekarang teras gitu. Itu apa? Selasar ya? Bahasa kita apa? Selasar. Tadinya selasarnya cuma sampai situ doang, kemudian ditambah tuh selasar. Ya enggak? Di sana ditambahkan yang sebelah sana dekat kamar mandi itu. Maka karena satu ubin dan disambung, maka itu semua adalah bagian dari masjid. Satu hukum dengan masjid. Artinya kalau misalnya antum i'tikaf dan antum i'tikafnya di luar, mungkin karena kedinginan di dalam, kemudian di luar baca Quran, maka sah, enggak masalah. Ya. Tapi kalau antum i'tikafnya berdiam diri di depan kamar mandi, maka ini yang perlu dipertanyakan, ada apa dengan orang ini, ya. Sah enggak i'tikafnya? Enggak sah i'tikafnya. Karena itu bukan sehukum dengan masjid, walaupun itu termasuk area masjid. Begitu. Tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid itu hanya di tempat yang hukumnya hukum masjid. Adapun area masjid belum tentu. Misal, antum tahiyatul masjid di parkiran. Gelar sajadah, tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Ini dipertanyakan lagi nih orang, agak lain lagi nih orang nih. Ya kan? Tapi tahiyatul masjid di selasar sah atau tidak? Sah. Begitu. Alhamdulillah di sini luas. Jadi antum bebas mau duduk di mana. Begitu. Ya. Dan ini juga termasuk bagian dari masjid, area masjid, sehukum dengan masjid. Ruang DKM ini, ruang ini. Ini apa nih Pak di sini Pak? Apa nih? Gudang. Oh iya Pak, untuk listrik dan misalnya. Kalau ini sepertinya bukan bagian dari masjid, tetapi kalau hajat ke sini enggak masalah. Ganti pakaian misalnya atau mungkin membenahi listrik atau misalnya. Tapi kalau tahiyatul masjid di sini enggak sah ini. Karena ini ruangan memang bukan untuk masjid ya. Maksudnya bukan untuk hukum masjid. Memang kalau di sini enggak apa-apa. Tahiyatul masjid di situ juga enggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah, baik fardu ataupun sunnah, di situ ada makmum di situ sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena lebih depan daripada imam. Tapi pada kuliah seperti itu. Sehukum dengan masjid. Sebagian fuqaha zaman lampau, mereka mengatakan menara masjid kalau bersambung dengan lantai masjid itu juga sehukum dengan masjid. Oke, itu biarkan. Kita nggak ada menara sekarang. Siapa yang mau i'tikaf di menara? Gitu kan? Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda fungsi menara jemaah. Kemudian sebagian fuqaha zaman lampau mereka bilang rooftop masjid itu juga bagian hukum dari masjid dan sah i'tikaf di rooftop. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang mau i'tikaf di loteng masjid? Kenapa ahli fikih zaman dulu kok kayak gini bicaranya? Ya karena model masjid dulu sama sekarang beda. Kenapa kok rooftop diperhitungkan sebagai sehukum dengan masjid? Kenapa? Pertama karena memang itu bangunan masjid, itu pertama jelas ya. Kedua, karena di zaman lampau namanya azan itu ya di rooftop. Kalau sekarang nggak perlu. Dulu azan di menara, di atap, dulu seperti itu. Zaman ketika belum ada listrik. Makanya i'tikaf di situ sah. Sekarang nggak ada akses untuk itu. Ada seorang yang mau i'tikaf, Pak, boleh nggak saya nanti i'tikafnya di Kubah? Ini ada kubahnya nggak Pak? Di mana Pak? Itu di atas itu tuh Pak, saya mau nyempil di situ aja. Antum mau i'tikaf atau gimana? Betul sih itu bagian dari masjid, tapi sudah tidak relevan sekarang i'tikaf di tempat seperti itu. Begitu ya. Adapun lantai 2, maka itu juga bagian dari masjid, hukum masjid juga. Karena itu lantai untuk sholat, maka masjid walaupun sepi. Begitu.